Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perpajakan yang beranggotakan saya, Saiful Ais, Indri Apriyasari, Ahmad Hussein Fahru Rozi, Adi Nur Fauzan, Temi Ariska, dan Aulia Santri. Di sini kami akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi materi pertama yaitu pendahuluan sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, di undang-undang sendiri ada yang namanya Undang-Undang BPHTB. Isinya ada 5, yaitu yang pertama, pemenuhan kewajiban BPHTB, lalu yang kedua, dari besarnya tarif ditetapkan 5%, dan juga yang ketiga, baik dari pejabat maupun rakyat jika melanggar akan dikenakan sanksi. Lalu yang keempat, hasil dari BPHTB sendiri digunakan untuk pembangunan daerah, dan juga yang kelima, semua pungutan hak atas tanah dan juga bangunan di luar itu tidak akan dikenakan. Selanjutnya adalah pengertian-pengertian. BPHTB adalah pajak yang dikenakan di perolehan tanah atau bangunan, dan BPHTB sendiri akan disebut sebagai pajak. Perolehan hak atas tanah adalah perbuatan hukum oleh orang pribadi. Lalu yang ketiga, hak atas tanah dan bangunan termasuk pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang mengenai pertahanan dan juga bangunan. Dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Stadtdat 1924 Nomor 291. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Tidak termasuk objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan cara tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Kemudian ada subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian sama halnya dengan subjek pajak, wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar 1. Harga transaksi dalam hal jual beli, 2. Nilai pasar objek pajak dalam hal A. Tukar menukar, B. Hibah, C. Hibah wasiat, D. Waris, E. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, F. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, G. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, H. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Kemudian I. Ada penggabungan usaha, J. Peleburan usaha, dan K. Pemekaran usaha. Kemudian yang ketiga adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah nilai jual objek pajak
Bumi dan Bangunan atau NJOP PBB. Apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui, atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling rendah 60 juta. Kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling rendah 300 juta. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Cara menghitung BPHTB. Cara menghitung BPHTB ialah nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dikali 5%. Contoh, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek tidak kena pajak yang berlaku di kota tersebut 60 juta dan tarif pajaknya 5%. Sehingga nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek tidak kena pajak yaitu 10 juta. Dan BPHTB yang terulang yaitu 10 juta dikali 5% yaitu 500.000. Ya, selanjutnya yaitu saat terutang pajak. Saat yang menentukan terutang pajak adalah 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Hibah wasiat, E. Pemasukan dan perseroan atau badan hukum lainnya, F. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, G. Penggabungan usaha, H. Peleburan usaha, I. Pemekaran usaha, dan yang terakhir hadiah. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk pemutusan hakim. 4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk hibah, wasiat, dan waris. Dan yang terakhir, 5. Sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk A. Pemberian hak atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, B. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Sedangkan BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Yang selanjutnya, tempat pajak terutang. Tempat pajak terutang, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. Yang selanjutnya, ketentuan bagi pejabat. Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah 1. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT notaris. 2. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Dan yang terakhir 3. Kepala kantor bidang pertahanan. Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Dan yang terakhir, 3. Kepala kantor bidang pertahanan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Referensi yang kami gunakan adalah buku perpajakan edisi terbaru tahun 2016 karya Profesor Dr. Madiasmo, MBA AK. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Budi dan teman-teman yang telah mau mendengarkan paparan materi yang kami sampaikan.